Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oku TV. Jumpa lagi bersama saya Sri Agustati dalam Bicara Sudut Pandang. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Umaidah Qosim, SSI APTM Kes, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah hadir di studio Oku TV pada hari ini untuk kita ajak bincang-bincang dalam Bicara Sudut Pandang kita. Dan pemirsa Oku TV, Ibu Umi ya, biasa disapa Ibu Umi, karena kita berdua sudah vaksin ya Bu ya, sudah vaksin lengkap, kemudian juga sudah menerapkan protokol kesehatan, maka mohon izin dalam Bicara Sudut Pandang pada hari ini saya dan Ibu Umi untuk melepas masker. Baik, pemirsa Oku TV, kenapa Bicara Sudut Pandang pada hari ini mengundang Ibu Umi selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Timur dengan mengambil tema sosialisasi penyakit hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya dan cara pencegahannya. Ibu Umi, ini yang lagi banyak diperbincangkan, lagi viral ya di media sosial, ini tentang hepatitis akut yang saat ini tengah terjadi. Nah, ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi seputar hepatitis akut ini. Apa sih Bu hepatitis akut tersebut? Perlu kita ketahui dulu sebelum kita membicarakan tema inti sebagai hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, di mana hepatitis ini adalah suatu keadaan seseorang yang hatinya itu mengalami pembengkakan, Mbak. Bahasa medisnya mengalami peradangan. Yang biasanya hepatitis ini disebabkan oleh beberapa virus hepatitis. Ada virus A, virus B, virus C, virus D sampai virus E. Nah, untuk yang saat ini lagi viral, lagi tengah melanda anak-anak di bawah umur 16 tahun ini, hepatitis ini tidak diketahui penyebabnya. Sudah dilakukan cek laboratorium, ternyata tidak ditemukan adanya virus hepatitis A sampai E tadi. Jadi inilah yang menjadi PR bagi pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, untuk bisa secepatnya menemukan ini supaya kita bisa melakukan pengendalian lebih cepat. Iya, untuk bahayanya sendiri seberapa besar Bu? Ya, untuk hepatitis akut sendiri ini terjadi secara tiba-tiba. Kemudian dari yang kasus yang sudah ada di Indonesia ini beberapa sudah meninggal dunia. Kemudian ada juga yang sampai transplantasi hati karena ketika kita mengalami hepatitis, apalagi pada anak-anak, itu akan bisa mengakibatkan sirosis atau fibrosis ya. Jadi bisa mengecil, bisa membesar hati. Itu yang bisa menyebabkan kematian pada anak-anak. Iya. Nah, untuk gejala-gejalanya sendiri ini seperti apa? Apakah hampir sama dengan hepatitis melalui virus tadi? Kenapa ini disebut hepatitis? Karena gejalanya sama persis dengan hepatitis yang sebelumnya ditemukan. Di mana gejala hepatitis ini pada awalnya itu adalah gejala gastrointestinal. Ada mual, muntah, diare, kalau ada demam juga cukup ringan, tidak begitu berat. Kemudian yang gejala khas sekali pada kasus hepatitis ini adalah ketika air kencing itu sudah berwarna seperti teh. Ya, bukan kuning. Kalau kuning cuman mengalami dehidrasi. Kalau teh ini kita menduga itu adalah kasus hepatitis. Kemudian ketika buang air besar pada tinja itu berwarna pucat. Nah, lebih lanjut lagi juga bisa menurunkan kesadaran ya. Jadi bisa sampai pingsan begitu, Mbak. Iya. Nah, yang terbaru ini hepatitis akut yang saat ini sedang viral ini sampai melanda ke bayi. Nah, itu benar-benar sangat berbahaya atau gimana sih?
Ya, yang kasus yang sudah ditemukan semua di bawah umur 16 tahun, kemudian paling banyak di umur di bawah 10 tahun. Ini ketika terjadi pada anak-anak apalagi di bawah usia 5 tahun, jelas kita sudah bisa bayangkan ketika kita dewasa saja kalau terpapar virus ya, sebab virus apapun itu sudah bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi untuk bayi-bayi, bayi yang umur balita. Gitu, di bawah 5 tahun gitu ya. Dan sejauh ini memang kejadian ini masih ditemukan kasusnya pada anak-anak di bawah umur 16 tahun, belum ditemukan di usia dewasa. Di usia dewasa ya, jadi betul-betul ini melanda anak-anak gitu ya, pada saat ini. Nah, ada upaya apa sih yang bisa dilakukan khususnya buat para orang tua untuk mencegah jangan sampai anak mereka akhirnya terpapar hepatitis? Virus ini perlu kita ketahui lagi bahwa memang penularannya hampir mirip sama dengan COVID. Mulai dari mulut ya, masuk dari mulai mulut, sehingga kita menyarankan supaya untuk para orang tua itu lebih meningkatkan lagi kebersihan tangan untuk anak-anaknya. Rajin cuci tangan pakai sabun, kemudian cuci tangan dahulu sebelum makan. Kemudian juga untuk masakan kita sarankan juga harus yang benar-benar sudah masak, karena virus akan bisa menempel atau tidak mati ketika makanan itu belum matang. Kemudian juga kalau untuk anak-anak yang masih balita yang masih menggunakan pampers ya, ketika buang air besar atau BAB di dalam pampers itu seharusnya dibuang dengan baik, karena penularan hepatitis ini yang pertama dari feses, Mbak. Dari feses, nanti ketika kita nggak tahu misalkan seseorang anak itu mengalami menderita hepatitis, kemudian fesesnya tadi dibuang sembarangan, terus dihinggapi lalat misalkan, terus hinggap lagi ke makanan orang lain, itu yang akan bisa menularkan ya kan, penularannya lewat makanan tadi, lewat mulut gitu. Nah, untuk Kabupaten Oku Timur sendiri, ini apakah sudah ada data hepatitis akut? Ya, sejauh ini kita masih dalam tahap sosialisasi ya. Jadi dari kementerian baru 2 hari yang lalu sosialisasi ke daerah untuk yang jelas edaran dari kementerian adalah peningkatan kewaspadaan terlebih dahulu. Pada saat ini kita masih menerapkan monitoring dan pencatatan dan pelaporan untuk kewaspadaan adanya kasus-kasus ini di Kabupaten Oku Timur. Namun sampai saat ini belum ada laporan. Alhamdulillah ya. Tapi kita berharap bahwa untuk Kabupaten Oku Timur akan aman ya Bu ya. Nah, upaya apa sih Bu yang saat ini tengah digalakan oleh Dinas Kesehatan untuk bisa mencegah hepatitis akut ini bisa ada di Bumi Sebiduk Sahaluan? Ya, awalnya kita penguatan surveillance-nya ke puskesmas, ke rumah sakit supaya mereka melakukan pencatatan dan pelaporan secara cepat melalui sistem kewaspadaan dini respon SKDR. Berikutnya juga kita akan menggandeng dari lintas program kita dari kasih promosi untuk meningkatkan KIE-nya, komunikasi informasi edukasi kepada masyarakat terkait dengan penyakit hepatitis ini, bisa melalui posyandu-posyandu yang ada atau mungkin posyandu remaja juga untuk yang anak-anak usia di bawah 16 tahun gitu. Kemudian juga penguatan tata laksana yang ada di rumah sakit dan puskesmas, di mana kita juga menurunkan petunjuk teknis dari kementerian bagaimana cara melakukan tata laksana terhadap penyakit kasus hepatitis akut ini. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Timur akan terus berupaya keras ya Bu ya untuk terus memberikan sosialisasi, mengajak ya supaya Kabupaten Oku Timur menjadi kabupaten yang sehat dan terhindar ya Bu ya dari hepatitis akut yang saat ini memang lagi viral banget ya. Baik, pemirsa Oku TV, kita akan kembali berbincang-bincang lagi nanti dengan Ibu Umi seputar hepatitis akut ini. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa Aku TV, kembali bersama saya Sri Agustati dan Ibu Umi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Timur. Tadi sudah cukup banyak hal yang disampaikan oleh Ibu Umi mengenai hepatitis akut yang memang saat ini lagi viral ya. Ibu Umi, ini memang belum terlalu banyak, hanya saja karena hepatitis akut ini cepat sekali ya, sehingga akhirnya menjadi viral, hampir sama dengan kejadian COVID-19. Nah, penanganannya sendiri, apakah nanti penderita hepatitis akut ini sistem penanganannya akan sama seperti penderita COVID-19 di karantina dan lain sebagainya? Ini seperti apa? Sejauh ini belum ada petunjuk dari kementerian, jadi kita masih menunggu karena saat ini dalam proses penelitian di mana pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Amerika dan Inggris itu melakukan penelitian penyebab dari hepatitis akut ini. Nah, nanti ketika nanti sudah diketahui, kita lihat dulu penyebabnya apa. Misalkan penyebabnya ini memerlukan perlakuan yang sama, misalkan seperti COVID. Nah, itu bisa saja bisa dilakukan seperti itu. Tapi yang jelas saat ini belum ada petunjuk yang secara khas seperti itu dari Kementerian Kesehatan. Jadi masih dalam penyelidikan dulu ya, Bu ya. Apa yang menjadi penyebab dari hepatitis akut ini? Jika nanti sudah diketahui, baru akan ada langkah-langkah. Akan ada pasti ada petunjuk teknisnya tersendiri dari kementerian. Apakah seperti karantina COVID dan atau juga perlu kita ketahui, Mbak, ini masih sebatas KLB dari WHO ya, Mbak ya. Untuk Indonesia sendiri belum menurunkan, presiden belum memberikan peraturan presiden perpresnya. Kemudian apalagi di tingkat kabupaten juga belum ada. Jadi ini masih hanya sebatas waspada dulu karena kita sudah mendengar informasi secara cepat ya. Jadi untuk penanganan spesifik pun belum begitu, belum kita belum ada petunjuk secara teknis untuk hal ini begitu. Baik. Jadi karena kita waspada masih dulu. waspada dulu ya, tahapnya waspada. Di WHO sendiri masih waktu itu mengeluarkan KLB terhadap hepatitis akut itu pada tanggal 15 April. Jadi memang slogan mencegah lebih baik daripada mengobati itu saat ini yang tengah dilakukan ya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Timur. Jadi sebelum terjadi ini hal ini dilakukan, mensosialisasikan, memberitahukan gitu ya, jangan sampai nanti para orang tua ini ketika anaknya mengalami gejala-gejala ini kaget dan lain sebagainya gitu, Bu. Iya, baik. Pemirsa Aku TV, Ibu, satu lagi sebelum kita menutup bincang-bincang kita pada hari ini, jika ditemukan gejala-gejala yang sudah Ibu sampaikan tadi, gejala-gejala hepatitis ini, apa yang harus dilakukan oleh khususnya oleh orang tua? Apakah harus melapor atau gimana? Yang jelas saat ini kami mengimbau kepada masyarakat untuk mengenali gejala hepatitis akut ini pada anak, dimana yang sudah saya sampaikan tadi, gejala awalnya adalah adanya kelainan gastrointestinal, ada mual, muntah, diare, kemudian ada demam. Jika ini terjadi pada anak-anak ibu, sesegera mungkin bawa ke fasilitas kesehatan, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Jangan menunggu sampai anak-anak ini terlihat kuning ya, kuning pada mata. Nanti tadi ketinggalan ya. Khasnya dari hepatitis ini bola mata ini kelihatan kuning. Jangan menunggu keadaan lebih berat, segera langsung bawa ke rumah sakit dan jangan panik gitu. Jadi supaya keadaan anak tidak lebih parah. Baik ya. Jadi harus terus menjaga kondisi kesehatan anak, pola hidup sehat juga harus. Kemudian saya tambah lagi, memang kalau kita periksa di laboratorium untuk gejala hepatitis ini, SGOT, SG atau SGPT-nya itu di angka lebih dari 500 international unit per liter. Namun kita sarankan ketika nanti misalkan ada anak-anak kita yang
hasil pemeriksaan laboratoriumnya ini masih di atas 100, itu mesti harus segera diatasi. Jangan menunggu sampai keadaan lebih parah ke angka sampai di atas 500 gitu ya. Jadi kami himbau untuk segera membawa anak-anak yang ada gejala demikian segera dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu untuk penjelasannya pada hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru juga buat para orang tua, terutama yang memiliki anak-anak di bawah usia 16 tahun, karena memang hepatitis akut ini yang lebih diserang adalah anak-anak di bawah usia 16 tahun ya. Dan kita berharap bersama Kabupaten Luwu Timur akan terhindar dari adanya berbagai macam penyakit ya, terutama hepatitis akut ini. Terima kasih Ibu untuk waktu yang sudah diberikan pada hari ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik pemirsa Luwu TV, selesai sudah bicara sudut pandang kita pada hari ini. Saya Sri Agustati, wassalamualaikum.